Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala, di mana kita masih dalam kitabut Taharah. Setelah kita menyelesaikan di pertemuan sebelumnya terkait dengan keutamaan wudu, maka di sini Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah menyebutkan bab yang baru, babu dukhulil khala wal istitabah, bab tentang adab masuk kamar kecil dan istitabah. Istitabah maknanya berbersih dari buang hajat. Nah, maka di dalam bab ini akan diterangkan insyaallah taala terkait dengan beberapa adab yang hendaknya kita perhatikan tatkala kita masuk kamar kecil. Pembahasan ini mengisyaratkan akan kesempurnaan agama kita. Islam itu agama yang sempurna, dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Islam agama yang sempurna, sehingga agama ini menjelaskan segala yang dibutuhkan oleh manusia di dalam kehidupannya, dan secara khusus terkait dengan agamanya. Islam itu bukan hanya mengajarkan tentang akidah dan ibadah saja, tapi Islam juga mengajarkan bagaimana akhlak, adab, dan hubungan muamalah. Diterangkan juga di dalam agama kita ini, dan ini tidak lain dan tidak bukan melainkan menunjukkan akan kesempurnaan agama kita. Makanya pernah dalam satu riwayat ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Salman. Sebagian orang musyrik kemudian dengan nada seakan mengejek mengatakan, "Wahai Salman, hal 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah?"
wahai Salman, apakah nabimu mengajarkan kepadamu segala sesuatu sampai pun dalam tata cara buang hajat? Ini orang-orang musyrikin gak kepikir, apakah dalam Islam itu sampai buang hajat juga ada aturannya, ada adab dan etikanya? Jawab Salman Al-Farisi, bala, betul, Nabi mengajarkan kami sampai tata cara buang hajat. Itu pun ada tuntunannya, itu pun ada etikanya. Maka beliau sebutkan, wa nahana an nastaqbilal qiblata bi ghaitin aw baulin. Nabi pernah melarang kami kalau buang hajat tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakangi kiblat. Wa nahana an nastanjiya bil yamin. Nabi juga melarang kami tidak boleh cebok menggunakan tangan kanan, harus dengan tangan kiri. Wa nahana an nastanjiya bi aqalli min salasati ahjarin. Nabi juga melarang kami kalau istijmar, bersuci menggunakan batu, bukan dengan air. Kalau tidak ada air, misalnya dengan batu, tidak boleh kurang dari 3. Nah, kalau sekarang ini orang pakai tisu, tidak boleh kurang dari 3. Wa nahana an nastanjiya bi raji'in aw bi adhamin. Nabi juga melarang kami tidak boleh istinja menggunakan kotoran hewan yang sudah kering atau menggunakan tulang. Ini dilarang oleh Nabi kami. Jadi Salman ingin menjelaskan bahwa memang betul Islam itu sangat detail, sampai dalam perkara-perkara yang mungkin dianggap remeh oleh sebagian orang, ternyata itu ada tuntunannya, ada ajarannya, ada adab dan etikanya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yang mana hal tersebut tidak mungkin kita dapatkan di selain agama Islam. Nah, disinilah menunjukkan betapa sempurnanya agama kita. Jadi semua dalam Islam ini sudah dibahas, dari perkara kecilnya sampai perkara besarnya ada tuntunan-tuntunannya. Makanya Islam itu mengajarkan bukan hanya tatkala kita beribadah kepada Allah, sampai pun dalam urusan tata negara itu ada fikihnya, Pak. Ada pembahasannya. Nah, ini menunjukkan betapa sempurnanya agama kita. Nah, dalam pembahasan kita ini salah satu yang menunjukkan perkara tersebut, bahwa diterangkan oleh para ulama dalam Kitabut Taharah, kitab tentang bersuci, terkait dengan masalah adab dan etika ketika membuang hajat. Nah, ini para jamaah, dan beliau akan sebutkan hadits-hadits yang berkaitan dengan masalah ini, keterangan-keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal tersebut. Nah, seperti di sini disebutkan hadis an Anas bin Malik radhiyallahu taala an, dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a, apabila beliau masuk kamar kecil, masuk WC, qala, beliau berkata seraya berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita tentang tata atau etika ketika mau masuk WC, yaitu jangan lupa baca doa. Doa yang insyaallah ta'ala sudah kita hafalkan bersama. Doa yang masyhur, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa faedah
dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis yang mulia ini, sebelum kita membahas lebih jauh, maka di sini kita akan sebutkan sedikit keterangan tentang sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik, nama lengkap beliau adalah Anas ibnu Malik ibnin Nadhr Abu Hamzah. Beliau termasuk sahabat Ansor. Karena sahabat itu ada dua, ada golongan muhajirin dan ada golongan al-ansor. Nah, itu yang disebut oleh Allah dalam Quran, as-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansor, di surat At-Taubah ayat ke-100. Orang-orang terdahulu masuk Islam, yakni dari kalangan muhajirin dan al-ansor. Mereka ini dapat pujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Anas bin Malik adalah sahabat Ansor, dari golongan Ansor Al-Khazraji, dari suku Khazraj. Beliau ini pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melayani Nabi sallallahu sampai beliau meninggalnya, yaitu sampai 10 tahun lamanya. Karena Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah, Nabi menetap di Madinah selama 10 tahun. Setelahnya beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Anas bin Malik melayani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Kenapa beliau bisa menjadi pelayannya Nabi? Ada ceritanya, Pak. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, yang ketika itu usia beliau sudah beranjak 53 tahun. Nah, ini sahabat yang ada di Madinah sangat menantikan kehadirannya Nabi SAW. Sehingga disebutkan bagaimana mereka itu melihat, karena dulu kan tidak ada telepon dulu, Pak. Jadi mereka melihat naik ke atas pohon korma, kemudian melihat kira-kira Nabi sudah datang atau belum, untuk berhijrah ke mereka. Sampai Nabi SAW hijrah ke mereka, datang ke Madinah, maka disambut oleh sahabat Ansor ketika itu. Sambutan yang luar biasa. Dan disebutkan bahwa masing-masing sahabat membawakan hadiah untuk baginda Rasulullah SAW. Nah, disebutkan bahwa ibunya Anas bin Malik yang bernama Ummu Sulaim datang kepada Nabi SAW. Kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya tidak ada yang bisa aku berikan kepadamu selain aku bawa anakku ini, ya Rasul, Anas bin Malik namanya. Aku ingin hadiahkan kepadamu supaya dia melayani kamu." Maka diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semenjak itu Anas bin Malik menjadi pelayannya Nabi, dan usia beliau tatkala itu baru mencapai usia 10 tahun. Anas bin Malik melayani Nabi SAW sampai umurnya 20 tahun. Tapi subhanallah, Anas bin Malik, beliau pernah bercerita, selama menjadi pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun lamanya, beliau pernah mengatakan, "Wallahi, demi Allah, ma masastu dibajan wala hariran alyan min yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tak pernah menyentuh kain sutra yang lebih halus dan lebih lembut melainkan tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih lembut daripada kain sutra. Ini pengakuan Anas bin Malik. Kemudian kata beliau, "Wala wajadtu rihan qad kana atyabu min rihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dan demi Allah, aku tidak mendapati bau wangi yang lebih wangi dari wanginya badannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pernah disebutkan sebagian sahabat itu ada yang ngumpul keringatnya Nabi. Untuk apa? Dijadikan parfum, Pak. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keringatnya saja harum.
Beliau menyaksikan hal tersebut. Aku tidak pernah mencium bau wangi yang lebih harum daripada bau wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, dan wallahi, demi Allah, ma qala li uffan qat, selama 10 tahun aku melayani Nabi, Nabi tidak pernah menghardikku. Nabi tidak pernah mengatakan kepadaku ih atau ucapan ah. Tidak pernah Nabi bilang seperti itu kepadaku. Kemudian kata Anas bin Malik, wala qala li syai'in lima fa'alta kadza wa hal fa'alta kadza. Dan Nabi juga tidak pernah mengatakan kepadaku, mengapa kamu melakukan hal tersebut, atau tidakkah kamu melakukan perkara tersebut. Dan tidak pernah Nabi mengatakan kepadaku terhadap sesuatu yang aku buat, mengapa kau buat begitu, atau tidakkah kamu berbuat yang begini dan begitu. Tidak pernah, kata Anas bin Malik. Nah, ini beliau ingin menggambarkan bagaimana sosok Nabi itu. Beliau ini orang yang sangat mulia, yang sangat baik, bahkan kepada pelayannya sangat baik. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memarahi, tidak pernah menghardiknya. Ini yang beliau rasakan selama menjadi pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas bin Malik ini karena pernah melayani Nabi dan sering bersama Nabi tentunya, maka beliau didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doanya Nabi kepada Anas bin Malik, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi wa adkhilhul jannah. Doanya Nabi untuk Anas bin Malik, ya Allah, perbanyaklah hartanya orang ini, perbanyaklah anaknya orang ini, berkahi dia di dalamnya, dan masukkan ia ke dalam surga. Doanya Nabi seperti itu. Anas bin Malik, ya, ketika meninggalnya Rasulullah SAW, beliau mengatakan, sungguh dengan doanya Nabi itu aku sudah melihat 2 hal yang aku tunggu yang terakhir, yaitu doanya Nabi agar aku dimasukkan ke dalam surga. Adapun Nabi mendoakan aku supaya hartaku banyak, supaya anak keturunanku banyak, sudah aku lihat. Subhanallah, Pak. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena berkat doanya Nabi ini, dan doanya Nabi mustajab, beliau punya anak keturunan sampai mencapai 120 orang. Anaknya Anas bin Malik, Pak. Ya tentunya bukan dari 1 orang istri, ya. Bukan dari 1 orang istri tentunya. Dari beberapa orang istri beliau sampai mencapai 120 anak. Subhanallah. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya hartaku pun melimpah ruah ketika itu. Bayangkan, katanya, dulu orang-orang Ansor, para sahabat ketika itu, Pak, mereka, pekerjaan mereka memang bercocok tanam. Nah, disebutkan bahwa tanaman manusia ketika itu, ya, panennya setiap setahun sekali. Kalau Anas bin Malik panennya 2 kali dalam setahun. Beliau beda sendiri. Nah, ini berkah doanya Nabi SAW, dan dengan itu beliau mengumpulkan pundi-pundi harta yang sangat banyak. Makanya beliau mengatakan, sudah kulihat 2 ini, hartaku sudah banyak, anak keturunanku sudah banyak. Yang belum kulihat yang ketiga saja, doanya Nabi supaya aku dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini termasuk dari keutamaan Anas bin Malik, sahabat yang mulia ini. Demikian pula disebutkan bahwa karena seringnya Nabi bersama Anas bin Malik dan beliau melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka banyak hadis-hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ini tercatat termasuk dari 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Ada 7 orang sahabat, Pak, dikenal yang terbanyak meriwayatkan hadis. Dikumpulkan oleh Imam As-Suyuti dalam bait syairnya.
al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi ibnu Umar wa Anasun wal habru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Nabi ada 7 orang. Yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Ibnu Umar, sahabat Abdullah bin Umar, yang ketiga Anas bin Malik. Nah, ini sahabat ini, Anas bin Malik. Yang keempat Habrul Ummah, tintanya umat, Ibnu Abbas. Kemudian Kal Khudri, Abu Sa'id Al Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Wa Jabirun, sahabat Jabir bin Abdullah Al Ansari. Wa zaujatun Nabi, dan ini salah satu dari 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, yang mana mereka meriwayatkan lebih dari 1000 hadis yang langsung mereka terima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Anas bin Malik berkat doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau diberikan umur yang panjang. Beliau meninggal pada tahun 93 Hijriah. Nabi meninggal tahun berapa? Nabi meninggal tahun 11 Hijriah. Nah, Anas bin Malik setelah itu masih hidup sampai berapa tahun lagi, Pak? Beliau meninggal tahun 93 Hijriah. Panjang umur beliau, Anas bin Malik ini. Bahkan termasuk dari sahabat yang paling terakhir meninggal. Walaupun bukan yang paling terakhir, tapi termasuk yang paling terakhir. Karena yang paling terakhir dari sahabat Nabi yang meninggal namanya Abu Tufail. Ini yang tercatat sahabat yang paling terakhir meninggal. Setelah Abu Tufail tidak ada lagi sahabat ya yang ketika itu yang tersisa. Sahabat itu kan artinya mereka yang berjumpa dengan Nabi. Mereka yang berjumpa dan mendapati Nabi SAW. Yang paling terakhir adalah seorang yang bernama Abu Tufail Amir bin Wathilah radhiyallahu taala anhu. Taib. Ini keterangan dari sahabat Anas bin Malik. Beliau yang meriwayatkan hadis yang tadi kita dengarkan, di mana Anas bin Malik menyebutkan bahwa Nabi SAW kalau masuk WC, masuk kamar kecil, beliau tidak lupa untuk berdoa dengan doa tadi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Adab dan etika masuk kamar kecil, ulama menyebutkan ada 2 globalnya. Yang pertama ada adabun qauliyah, yang kedua ada adabun fi'liyah. Adab-adab yang berkaitan dengan ucapan, nah itulah doa-doanya. Ada doa masuk WC, ada doa keluar WC. Ada adabun fi'liyah, adab yang berkaitan dengan perbuatan. Nah, nanti akan kita bahas ini insyaallah taala. Adapun hadis ini berkaitan dengan adab-adab dalam bentuk ucapan. Apa yang kita baca pada saat kita mau masuk kamar kecil. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perhatikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, beliau sebutkan dalam konteks kana idza dakhala. Dalam bahasa Arab kana, kalau disebut kana yufidul istimrar ala dawam ala qauli ba'dil ulama. Kana ini memberikan faedah terus menerus. Nabi selalu lakukan dan Nabi tak pernah lupa untuk mengucapkannya. Kalau masuk WC, beliau mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian dalam hadis disebutkan idza dakhala al khala. Nah, ini kalau kita paham bahasa Arab sedikit, idza dakhala artinya apabila telah masuk WC, maka dia mengucapkan ini doa ini. Pertanyaannya, doa ini diucapkan apakah setelah masuk WC atau sebelum? Kalau konteks hadis, kalau kita baca secara letter-let, apabila telah masuk WC, berarti kan setelah masuk, bukan sebelum. Tapi ulama menafsirkan hadis ini.
Hadits ini maksudnya bukan setelah masuk, tapi sebelum. Ada takdirnya. Maksudnya apa? Idza aradtum ad-dukhula ilal khala. Apabila kamu ingin masuk ke dalam WC, berarti sebelum. Nah, ini sama seperti ayat dalam Quran, idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu telah membaca Quran, maka ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita mengucapkan a'udzubillah sebelum baca atau setelah baca Quran, Pak? Kan sebelum baca kan? Tapi konteks ayat juga mengatakan idza qara'ta dalam bentuk fi'il madhi. Apabila kamu telah baca Quran. Ada tafsirnya. Maksudnya idza aradtum qira'atal Quran. Kalau kamu mau membaca Quran, bukan setelah membaca. Nah, ini jamaah sekalian menunjukkan penting juga tafsiran itu. Kalau kita baca letter-let terjemahan biasa, nah bisa salah paham kita. Tapi kalau kita baca keterangan para ulama, oh begitu maksudnya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ada yang semakna juga dengan ayat tersebut. Intinya seseorang mengucapkan doa ini pastinya sebelum masuk ke dalam kamar kecil. Kenapa tidak boleh masuk? Karena pada saat kita masuk sudah berada dalam kamar kecil, tidak boleh, makruh hukumnya mengucapkan lafaz-lafaz Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh zikir dalam WC, Pak. Kenapa tidak boleh zikir dalam WC? Tempat yang kotor. Sementara kalam ilahi, zikir kepada Allah tidak pantas untuk diucapkan dalam WC. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya Allah berfirman dalam Quran, "Wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu 'inda rabbih." Siapa yang mengagungkan perkara yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya dan lebih menjaga ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan hadis yang mulia ini. Apabila kalian ingin masuk ke dalam kamar kecil, ke dalam kamar mandi, ke dalam WC, maka ucapkanlah doa ini. Allahumma, ya Allah, inni sesungguhnya saya a'udzubika, berlindung kepadamu, minal khubuthi, dari al khubuth, wal khaba'ith, dan dari al khaba'ith. Ini makna doa ini. Nah, sekarang apa makna khubus dan khaba'ith? Ulama beda pendapat. Sebagian ada yang mengatakan, dan ini yang paling masyhurnya, khubus adalah setan laki-laki, khaba'ith setan perempuan. Jadi kita berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan dari setan perempuan. Menunjukkan setan itu ada laki-lakinya, ada perempuannya juga. Nah, kenapa kita minta perlindungan kepada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan? Karena Nabi pernah bersabda, "Inna hadhil hushush muhtadarah." Sesungguhnya WC-WC itu dihadiri oleh setan. Tempatnya setan. Nah, makanya kata para ulama, jangan berlama-lama di dalam WC. Selesai tunaikan hajat keluar. Banyak orang kesurupan, Pak, gara-gara habis berlama-lama dalam WC. Nah, ini sebagian orang dalam WC sambil main Facebook dia, sambil main HP-nya dia. Nah, ini tidak bagus seperti ini. Tempatnya setan itu, Pak. Jangan sampai kita berlama-lama. Selesai dari hajat kita keluar dari WC. Makanya kita minta perlindungan tadi. Ini maknanya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Nabi bersabda soalnya, sesungguhnya WC-WC itu dihadiri oleh setan-setan, oleh jin-jin. Karena jin-jin itu suka, setan-setan itu, Pak, suka dengan tempat-tempat yang kotor. Nah, makanya tempat-tempatnya setan itu ya di dalam WC, di tempat sampah. Nah, itu banyak setan-setan di situ. Nah, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua itu. Sebagian ulama mengatakan al-khubus wal khaba'is lebih umum daripada itu. Maksudnya berlindung dari semua kejelekan. Nah, setan juga masuk kejelekan kan? Nah, ini lebih umum.
Dari semua kejelekan saya berlindung ya Allah. Itu penafsiran sebagian yang lain. Makanya sebagian ada yang membaca al-khubsi. Ada dua bacaan, bisa dibaca al-khubuthi, baknya di dhammah, bisa juga baknya disukun, al-khubuthi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ada juga yang membaca minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, ini beda-beda maknanya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi di dalam hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita akan dianjurkannya kita minta perlindungan kepada Allah dari setan. Makanya senantiasa kita minta perlindungan kepada Allah darinya. Setan, sebab setan itu musuh kita yang sangat nyata. Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan itu musuh kamu, kata Allah, maka jadikanlah dia musuh kamu. Setan ini akan senantiasa ngambil kesempatan, Pak. Dia lihat celah kita, kalau ada kesempatan untuk menggodanya, maka dia akan goda. Makanya setan itu sifatnya, ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran, bahwasanya setan itu yuwaswisu fi sudurin nas, akan memberikan was-was kepada manusia yang sifatnya itu maju mundur. Setan itu kapan dia maju, kapan dia mundur, dia lihat. Kalau anak Adam ini, kalau manusia ini sedang zikir kepada Allah, sedang ingat sama Allah, dia mundur dulu, tidak bisa digoda ini. Kenapa? Dia dekat, dia ingat sama Allah. Tapi kalau anak Adam itu sedang lalai, maka dia maju, dia goda, dan terus dia jerumuskan anak Adam itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, tempat yang paling dikhawatirkan manusia terjerumus ke dalamnya adalah di kamar mandi. Nah, makanya kita minta perlindungan kepadanya. Makanya ketika masuk WC, hati-hati, Pak, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan-setan tersebut. Dan ulama mengatakan bahwa doa ini kita ucapkan pada saat kita masuk kamar kecil, pada saat kita mau buang hajat, baik di tempat yang memang sudah disiapkan kamar kecil, entah yang ada di dalam rumah kita atau yang di luar rumah kita, atau di tempat yang terbuka. Misalnya ada orang yang buang hajatnya di tengah hutan, atau dia ke tempat yang sepi, di mana, ya. Ini juga doa ini juga dianjurkan diucapkan. Pertanyaannya, kalau misalnya di tempat yang sudah memang disiapkan tempat buang hajat, kan kita tahu kapan bacanya, sebelum masuk, ya kan? Nah, kalau di tempat terbuka buang hajatnya, kapan kira-kira kita baca? Di mana tempatnya kita baca? Nah, ulama mengatakan bahwa kalau kita buang hajat, baik buang air kecil maupun buang air besar, di tempat yang terbuka, kita baca doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kata ulama ada dua tempat. Pertama, pada saat membuka pakaian kita, pada saat siap-siap mau buang hajat. Yang kedua, pada saat mau duduk. Baca doa itu. Ini kalau di tempat yang terbuka. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Imam An-Nawawi mengatakan, wa hadzal dzikru, ucapan doa bacaan yang tadi, mujma'un ala istihbabih, disepakati oleh ulama akan disunnahkannya, wasawa'un fihil bina was-sahra, baik di tempat yang tertutup, di bangunan yang memang disiapkan untuk WC, atau di tempat yang terbuka. Nah, ini kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Taib, kalau ada yang bertanya, apakah ada doa lain selain doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is ketika masuk WC? Adakah doa yang lain? Jawabnya, na'am, ada doa lain yang juga diajarkan oleh Nabi, dan doa ini lebih singkat. Apa doanya? Disebutkan dalam sebuah hadis dari Muawiyah bin Haidah, juga datang dari sahabat Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, dan Abu Sa'id Al-Khudri. Dikatakan bahwa lafadznya Rasulullah bersabda, satru
ma baina a'yunil jin wa aurati bani adam idza dakhala ahaduhumul khala'a ayyaqula bismillah. Nah, kata Nabi, penutup antara matanya jin dan auratnya anak cucu Adam kalau dia masuk ke dalam WC adalah tatkala mereka sebelum masuk WC mengucapkan bismillah. Nah, ini bismillah. Nah, ini juga doa yang diajarkan oleh Nabi ternyata sebelum masuk WC. Nah, berdasarkan hadis ini ulama mengatakan ada dua doa pada saat mau masuk WC. Pertama, doa yang kita hafalkan itu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, dan boleh juga mengucapkan doa bismillah. Nah, ini. Dan sebagian ulama menyebutkan boleh juga digabung. Nah, ini lebih sempurna lagi. Jadi kalau sebelum masuk WC kita bilang bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, baru masuk WC. Itu lebih sempurna. Boleh juga kata ulama dibalik, bismillahnya belakangan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, bismillah, masuk ke dalam WC. Nah, ini jamaah sekalian, berarti kalau kita gabungkan semuanya ada 4 bacaan masuk WC. Yang pertama, boleh membaca bismillah saja masuk WC. Yang kedua, boleh membaca menggabungnya 2 cara juga. Yang pertama, baca dulu bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'is. Yang keempat, boleh juga Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'is, bismillah, masuk ke dalam WC. Nah, ini 4 bacaan yang sahih insyaallah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan bacaan atau doa keluar dari WC, keluar dari kamar kecil, keluar dari kamar mandi, apa doanya? Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dari doa yang juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari WC adalah mengucapkan gufronaka. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud dan juga Imam Tirmizi dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah pernah berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal khala qala gufranaka. Kata Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, nah ini kana lagi disebutkan. Karena tadi sudah kita sebutkan memberikan faedah istimroriyah dalam bahasa Arab. Maksudnya Nabi selalu mengucapkannya dan tidak pernah melupakannya. Nabi kalau keluar dari WC, nah, perhatikan di sini. Di sini juga mengatakan idza kharaja, apabila telah keluar. Nah, ini betul maknanya. Kalau sudah keluar memang. Jadi doa ini jangan diucapkan di dalam WC, tapi pas keluar. Gufronaka. Apa artinya gufronaka? Artinya ampunanmu ya Allah. Nah, jadi doanya lebih singkat, gufronaka, ampunanmu ya Allah. Itu artinya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmizi. Memang ada ikhtilaf para ulama terkait dengan keabsahan hadis ini, namun insyaallah taala dari seluruh jalan-jalannya hadis ini bisa dihasankan, bisa dikuatkan insyaallah taala. Nah, gufronaka bacaan keluar WC yang arti dan maknanya ampunanmu ya Allah. Maksudnya apa? Aku mohon ampun ya Allah. Nah, kira-kira apa korelasinya ya? Apa hubungannya ketika kita keluar WC minta ampun? Kita kan sedang buang hajat dalam WC, bukan bikin dosa itu. Buang hajat, kenapa minta ampun sama Allah? Nah, ulama mengatakan hikmah kenapa kita mengucapkan gufronaka, kata ulama, ketika seorang habis buang hajat, selesai dari buang hajat, ini kan nikmat, ya enggak Pak? Nikmat kan, rasanya lega rasanya, ya kan? Iya, pada saat kita selesai buang hajat lega rasanya.
baik buang air kecil maupun buang air besar, lega rasanya. Nah, kenapa kita dianjurkan mengucapkan gufronaka? Ya, karena kata para ulama, pada saat kita berada di atas nikmat, ya, manusia itu banyak kekurangannya, manusia itu banyak kelalaiannya. Supaya menutupi itu semua, dia minta ampun sama Allah. Gufronaka, ya Allah, ampunanmu ya Allah. Ini hikmahnya. Sebagian ulama juga mengatakan, kenapa kita ucapkan gufronaka? Karena kata mereka, dosa itu kan kotoran. Dosa itu ya kotoran yang harus kita bersihkan. Diambil kiaskan dengan apa? Pada saat manusia buang hajat, karena dia sedang membuang kotoran. Nah, sebagaimana dosa kita dianjurkan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Maka dikiaskan juga, disamakan juga, seakan-akan dia sedang buang dosa ini. Ya kan? Walaupun bukan artinya ketika kita buang hajat berarti sudah bersih dosa kita, bukan artinya begitu. Iya, tapi ini hanya sekedar kias saja. Karena dosa itu diibaratkan seperti kotoran. Nah, orang yang buang hajat sedang buang kotoran. Maka sangat pas kalau dia mengucapkan setelah dari buang hajat, gufronaka, ya Allah, aku mohon ampunanmu ya Allah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini terkait adab yang tadi kita sebutkan, adabun qauliyah, adab dalam bentuk ucapan ketika masuk dan keluar kamar kecil. Kemudian jamaah sekalian, di sana juga ada adab yang disinggung oleh para ulama terkait dengan adabun fi'liyah, terkait dengan perbuatan. Nah, inilah yang insyaallah taala kita pun sudah paham, yaitu adab ketika masuk kamar mandi, ketika masuk kamar kecil, ketika masuk WC, dahulukan kaki kiri dulu. Nah, jangan sampai salah melangkah. Masuk WC, kaki kiri dulu. Keluar WC, kaki kanan dulu. Kaki kanan dulu. Loh, kenapa seperti itu? Memang tidak ada hadis yang menerangkan Nabi kalau masuk WC kaki kirinya didahulukan, Nabi kalau keluar WC kaki kanannya didahulukan. Tidak ada hadis yang seperti itu, Pak. Tapi kenapa para ulama mengatakan begitu? Nah, perhatikan kata Imam Nawawi. Imam Nawawi ini imam besar madhab Syafi'i. Kata Imam Nawawi, hadzal adabu muttafaqun ala istihbabih. Adab ini yaitu mendahulukan kaki kiri pada saat masuk WC dan kaki kanan ketika keluar WC, ini disepakati oleh ulama akan kesunnahannya. Kenapa? Wahadihi qaidatun ma'rufah. Kata Imam Nawawi, ini kaidah yang sudah dikenal. Kaidahnya apa? Annama kana minat takrimi budi'a fihi bil yumna wa khilafuhu bil yasar. Kaidahnya, kalau untuk yang baik-baik dahulukan yang kanan, kalau untuk yang jelek atau sesuatu yang kotor maka kedepankan yang kiri. Nah, ini jamaah sekalian, ini memang kaidah yang sudah dipahami oleh orang, termasuk dari kesopanan, adab sopan santun, ya kan? Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya kalau orang salaman, tangan kanan kan? Kalau memberi, tangan kanan. Menerima pun tangan kanan. Kenapa? Orang tahu sopan itu. Kalau tangan kiri, nah ini tidak sopan ini. Nah, demikian pula dalam masalah kaki, Pak. Nah, makanya kalau masuk masjid, dahulukan kaki kanan. Kenapa? Mau kebaikan ini, ya kan? Kalau keluar masjid, dahulukan kaki kiri. Ya. Nah, jadi ada adab-adab. Ini mungkin perkara yang dianggap oleh sebagian orang hal-hal yang sepele. Tapi subhanallah, kalau kita lakukan ada nilai pahalanya, Pak. Ada nilai pahalanya, ya kan? Minimal hal tersebut mengamalkan apa yang dianjurkan dan disunnahkan dalam agama ini. Apa yang memang dianjurkan di dalam agama kita ini. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga dari lataif yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan hadits ini, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau adalah seorang yang senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan doa ini, Pak, diriwayatkan oleh sahabat. Yang melakukannya siapa? Yang mencontohkannya siapa? Ya Nabi sendiri.
Bukan Nabi perintahkan kepada sahabat, bukan. Tapi Nabi yang lakukan dan umatnya mencontohnya. Berarti Nabi sendiri pun melakukan hal ini. Jadi Nabi sebagai orang yang paling mulia, sebagai manusia yang termulia, ya tentunya keimanannya Nabi itu tidak usah ditanya lagi. Iya kan? Setan itu takut sama Nabi SAW. Nabi ini. Tapi Nabi tetap juga berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Nabi saja minta perlindungan. Orang yang sudah dijamin itu. Nah kita ini yang tidak ada jaminan, yang setan mungkin suka sama kita, dekat sama kita. Kalau Nabi, setan jauh dari Nabi. Iya kan? Nabi saja masih minta perlindungan, apalagi kita. Harusnya kita lebih lagi minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, oleh karenanya ya, seseorang manakala terus bergantung kepada Allah, terus bermohon kepada Allah, maka Allah akan berikan penjagaan. Dan hadis ini juga memberikan pelajaran bahwa seorang muslim hendaknya jangan lepas dari doa-doa dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kan kita diajarkan doa-doa itu, Pak. Iya, doa masuk WC, doa keluar WC. Doa masuk masjid, doa keluar masjid. Doa masuk rumah, doa keluar rumah. Ini zikir-zikir sehari-hari seperti ini. Loh, supaya apa itu? Supaya kita dijaga oleh setan. Setan itu, Pak, tidak ada istirahatnya. Imam Ahmad pernah ditanya, wahai imam, apakah setan itu tidur? Tanya Imam Ahmad, ditanya Imam Ahmad begitu. Kata Imam Ahmad, kalau setan itu tidur, ya, kalau setan itu tidur, ya kita akan dapati waktu istirahat dari setan. Nah, setan itu tidak tidur, Pak. Iblis itu tidak tidur, selalu dan senantiasa menggoda anak cucu Adam. Makanya dalam mimpi pun bisa masuk setan itu. Bayangkan kita tidur pun diganggunya sama setan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya banyak-banyak minta perlindungan kepada Allah. Kalau kita melihat ada perkara-perkara yang mungkin pada diri kita terganggu, langsung cepat-cepat minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Bahkan pada saat kita sholat pun, makanya ada kan pernah kita bacakan itu riwayatnya itu, di mana Nabi SAW menyebutkan ada setan yang memang ya khusus menggoda anak cucu Adam pada saat mau sholat. Namanya Khonzab. Nama setannya ini, Pak, namanya Khonzab. Nah, ini setan selalu mengganggu pada saat kita sholat. Oh, ternyata pada saat sholat pun setan itu mengganggu kita, Pak. Bagaimana caranya mengganggu kita? Akhirnya kita dalam sholat kita diingatkan dengan perkara-perkara yang kita sudah lupa. Bahkan terkadang yang kita tidak pernah ingat pada saat sholat. Nah, ingat pada saat sholat. Sampai ada sebagian ulama mengatakan kalau kita misalnya ada sesuatu yang lupa, sholat aja, ingat itu di sholat. Kenapa? Setan yang memunculkannya. Setan yang memunculkannya. Tapi jangan dipraktekkan ya. Jangan sampai lupa saya sholat dulu. Mudah-mudahan diingatkan sama setan. Ya, bukan seperti itu. Tapi maksudnya memang keadaan itu benar. Orang bisa diingatkan dengan sesuatu yang dulunya dia tidak ingat. Subhanallah, sholat ini sebentar aja, Pak. 5 menit, 10 menit. Tapi subhanallah, untuk bisa mencapai khusyuk itu memang sesuatu yang berat. Kenapa? Setan selalu menggoda kita. Makanya ada orang yang bacaannya sholat, badannya gerakan sholat, tapi hatinya melayang entah kemana. Ya, sampai dia tidak tahu tadi sudah baca Fatihah belum tadi. Akhirnya dia ulang lagi bacaan Fatihahnya. Nah, ini sering terjadi. Nah, sampai kita bacaan itu tanpa sadar kita baca. Subhanallah. Nah, ini Pak, ini godaan setan seperti ini. Makanya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Mau melakukan kebaikan pun kita minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Lihat baca Quran. Baca Quran itu kan mau kebaikan kan? Dapat pahala. Tapi apa tuntunannya? Fa idza qara'tal Qur'an, kalau kamu mau baca Quran, fasta'id billah. Jangan lupa minta perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makanya sampai Nabi itu mengajarkan, Pak, lafaz ta'awuz, lafaz a'udzubillahi minasyaitonir rajim bukan hanya satu lafaz aja.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu yang kita ambil dalam Quran. Lafadznya kita ambil dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau dari Nabi ada bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan tambahan yang lebih lengkap, yaitu mengucapkan a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonirrajim. Itu boleh diucapkan. Itu yang dari Nabi SAW. Boleh juga dengan lafaz yang lebih lengkapnya, a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonirrajimi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini lafaz ta'awud yang lebih panjang. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah as-samiil alimi, yang maha mendengar lagi maha mengetahui, minasyaitonirrajimi, dari godaan setan yang terkutuk, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, dari godaannya, bisikannya, rayuannya, bujukannya. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua itu. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian yang mungkin bisa kita pelajari pada pertemuan malam hari ini. Dan kalau mungkin ada pertanyaan dari jamaah sekalian, insyaallah taala ba'da salatil isya, setelah salat isya kita akan buka sesi tanya jawab. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.